Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sobari adalah Kiai Haji Ahmad Sobari bin Kiai Haji Adroi bin Kiai Haji Su'eb. Kiai Haji Su'eb itu adalah nama lain dari Sultan Muhammad Ishaq Jainul Mutakin yang makomnya ada di lingkungan Pondok Pesantren Ciwedus, Desa Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mama Sobari ini dikenal dengan nama Mama Ajengan Ciwedus. Diperkirakan lahir pada tahun 1831 Masehi dan wafat tahun 1916 Masehi. Mama Sobari kecil dilahirkan di Kampung Ciwedus pada tahun 1831 Masehi. Beliau adalah generasi keempat Pondok Pesantren Ciwedus. Kalau dari jalur nenek, Kiai Haji Ahmad Sobari bin Kiai Haji Adroi bin Buyut Mailah bin Tubagus Kalamuddin bin Sultan Mahsin Trus. Dari ayah, Sultan Banten yang ke-12, Sultan Muhammad Ishaq Jainul Mutakin. Mama Sobari menurut catatan sejarah dari Kanjeng Sarip Hidayatullah Cirebon adalah generasi yang ke-12. Kalau yang tercatat dalam manuskrip peninggalan yang ditemukan di daerah Cilenyi, Panyaungan, Bandung adalah sanad Mama Sobari sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Syarif Hidayatullah, Mama Sobari adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tercatat dalam manuskrip tersebut adalah generasi yang ke-36 dari silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mama Sobari kecil dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun, beliau dididik oleh ayahandanya yang bernama Kiai Haji Adroi bin Kiai Haji Su'eb. Ayahandanya adalah generasi ketiga Pondok Pesantren Ciwedus. Beliau dididik, dibina sampai usia 12 tahun. Usia 12 tahun, Mama Sobari sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah bisa membaca kitab gundul, Alpiyah 1000 bait sudah ia hafal. Beliau sudah alim sejak usia 12 tahun, tapi beliau seorang anak muda yang haus ilmu, pengetahuan dan merasa tidak puas yang hanya mendapatkan didikan dari ayahandanya, sehingga beliau melakukan hirlah, pendidikan atau tabarukan, mencari tambahan ilmu, mencari guru yang lain, karena harus mempunyai guru minimal 40 guru yang harus dipelajari untuk kesempurnaan ilmu, sehingga tidak jumud atau tidak merasa benar sendiri. Sejak usia 12 tahun, Mama Sobari dari Ciwedus sudah melanglang buana dari satu pesantren ke pesantren lain, mulai dari pesantren Cirebon, Jawa Tengah dan sebagainya. Di satu pesantren, Mama Sobari mondok di situ tidak lama, hanya 1 sampai 2 bulan saja, karena beliau merasa tidak betah. Mengapa tidak betah? Dikala di satu pondok, Sobari kecil oleh kiai pengasuhnya diketahui sebagai cucu dari Sultan Banten, sehingga Sobari kecil merasa tidak betah dan tidak enak apabila jati dirinya diketahui sebagai keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Maka Sobari kecil lebih memilih untuk pindah pondok. Beliau merasa tidak betah. Ia merasa malu jika jati dirinya diketahuan kalau beliau adalah cucu dari Sultan Banten. Pindah dari satu pesantren ke pesantren lain lagi, hanya bertahan 1 sampai 2 bulan saja. Alasannya sama, beliau tidak mau diketahui jati dirinya bahwa beliau adalah cucu dari Kesultanan Banten. Waktu terus berjalan dan Sobari kecil terus menjelajah ke beberapa pesantren. Terakhir, beliau mondok di Syekhuna Khalil Bangkalan. Teman sewaktu mondok saat itu adalah Mama Sujai Gudang, Tasikmalaya. Mama Sobari pada saat ke pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan sudah alim, sehingga ketika datang ke Syekhuna Khalil, seorang waliullah, beliau sudah mengetahui bahwa ia kedatangan seorang santri yang bukan santri sembarang santri. Beliau sudah bisa mengaji, Al-Quran sudah hafal, membaca kitab gundul sudah bisa, dan alpiyah sudah di luar kepala, sehingga
Mama Sobari pada saat mondok sudah diketahui kealimannya oleh Syekhuna Khalil Al-Bangkalan. Mama Sobari adalah santri yang haus ilmu, pengetahuan, dan tidak mau sombong dengan keturunannya, sehingga beliau merasa malu jika jati dirinya diketahui. Maka Syekh Khalil Al-Bangkalan meminta beliau untuk tidak mengaji, tetapi beliau diperintahkan untuk mengembala kambing milik Syekhuna Khalil. Mama Sobari seorang santri yang samina wa atona, apa kata kiai, maka Mama Sobari pun segera membawa kambingnya ke hutan belantara. Diperkirakan kurang lebih 12 tahun Mama Sobari mengembala kambing. Singkat cerita, 12 tahun kemudian rombongan Mama Adroi, ayahanda Mama Sobari ini, merasa sudah sepuh. Beliau memerlukan generasi penerus perjuangan estafet kepemimpinan di pondok pesantren Ciwedus. Karena Mama Sobari memiliki 4 saudara laki-laki. Pertama, Kiai Haji Idris. Beliau telah membuka pondok pesantren di daerah Sumber yang sekarang ada di pondok pesantren Al-Islah, Bobos, sebagai kakak yang tertuanya. Kakak yang kedua, Kiai Haji Abdul Aziz, oleh Mama Adroi sudah dibukakan pesantren, sudah berdakwah di desa Karangmuncang. Kakak yang ketiga, Kiai Haji Yasin, sudah berdakwah di tetangga desa, di desa Babakan Jati. Mama Sobari adalah putra dari Kiai Haji Adroi, laki-laki yang terkecil. Mama Sobari memiliki adik perempuan yang dinikahi oleh Eyang Haromain. Adik perempuan yang kedua yaitu Ibu Yasmi yang dinikahi oleh Kiai Cipinang Beber. Singkat cerita, Mama Adroi datang ke Bangkalan, Madura untuk menjemput anaknya yang diharapkan menjadi penerus perjuangan di pondok pesantren Ciwedus, tepatnya pada pondok pesantren Syekhuna Khalil, Demangan, Bangkalan, Madura. Tapi Mama Sobari tidak ditemukan di sana. Syekhuna Khalil meminta santrinya untuk mencari Sobari di setiap kamar asrama pondok pesantren, akan tetapi tidak ditemukan di setiap kamar asrama pondok pesantren, sehingga Syekhuna Khalil kebingungan hingga beliau teringat sekitar 12 tahun yang lalu ia pernah memerintahkan Sobari kecil untuk mengembala kambing di hutan. Akhirnya santri pun diutus oleh Syekhuna Khalil untuk memanggil Mama Sobari. Saat ditemui, Mama Sobari sedang duduk di bawah pohon rindang sambil merenung. Matanya sibuk melihat kambing-kambingnya. Awalnya 2 ekor, hingga kini sudah bertambah menjadi ribuan kambing dengan kondisi tubuh yang gemuk. Santri pun segera mengajak Mama Sobari untuk kembali ke pesantren. Sesampainya di pesantren, Mama Sobari segera memeluk erat ayahandanya, Kiai Haji Adroi, yang merasa gembira dan kaget. Kemudian ayahandanya meminta Sobari pulang bersamanya untuk meneruskan pondok pesantren yang sudah dibinanya di kampung Ciwedus. Tapi Mama Sobari menolak untuk pulang ke Ciwedus, Kuningan, sambil menangis dan menyampaikan kepada ayahandanya kalau ia tidak akan pulang karena ia merasa selama ini belum pernah mengaji dan belajar ilmu dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Bahkan ia menyampaikan kalau selama 12 tahun itu ia hanya mengembala kambing milik Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil kaget dengan jawaban Sobari bahwasanya selama 12 tahun mengembala kambing beliau tidak pernah pulang ke pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan. Banyak pertanyaan dari Syekhuna Khalil kepada Mama Sobari tentang kesehariannya di hutan. Apakah ia kembali ke pondok selepas mengembala? Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan makannya? Dan lain sebagainya. Syekhuna Khalil menangis mendengar jawaban Mama Sobari. Intinya Mama Sobari tidak akan pulang bersama ayahnya sebelum diajarkan ilmu oleh Syekhuna Khalil Bangkalan. Akhirnya Syekhuna Khalil pun mengadakan riadoh untuk mendapatkan petunjuk dari Allah karena merasa tanggung jawab telah dititipkan seorang santri yang tidak pernah diajari ilmu sedikit pun, yaitu hanya mengembala kambing miliknya. Hasil riadohnya, Syekhuna Khalil dapat petunjuk dari Allah untuk meminumkan air laut kepada Mama Sobari. Lalu dipanggil Mama Sobari di hadapan Syekhuna Khalil. "Sobari, ini sampean harus minum air laut ini," ujar Syekhuna Khalil.
Kata Syekhuna Khalil, kalau air laut yang diminum Mama Sobari itu manis, maka sampean dinyatakan lulus sebagai muridnya, lalu pulang ke Ciwedus Kuningan. Tapi kalau masih asin, sampean belum lulus dan tidak boleh pulang ke Ciwedus Kuningan. Tes pertama, air laut yang diminum rasanya asin. Kedua, sama. Sampai Syekhuna Khalil pun mengancam akan memenggar leher Mama Sobari kalau air laut ini rasanya masih asin, tidak manis dalam tes ketiga. Tes yang ketiga kalinya rasanya masih asin, sehingga Mama Sobari hanya pasrah kepada Syekhuna Khalil untuk mempersilahkan memenggar lehernya. Alasannya, karena air laut yang diminumnya pun tetap saja asin. Tanpa diduga, Syekhuna Khalil bukannya memenggar leher Mama Sobari, tetapi segera memeluk erat Mama Sobari dan berkata, "Kamu lulus." Diiringi tangisan, dan Syekhuna Khalil mengucapkan, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang pun air laut itu pasti rasanya asin. Sehingga Mama Sobari adalah seorang santri yang teguh pendirian. Ia berani mengatakan A adalah A, benar adalah benar, dan salah adalah salah. Meskipun dengan todongan senjata, meskipun lehernya akan dipenggal di depan orang tuanya, Mama Sobari tetap berdiri tegak bahwa air laut itu asin. Karakter Mama Sobari kecil tidak takut dengan ancaman apapun apabila menegakkan kebenaran. Hingga saat itu seluruh santri menangis, Mama Sobari menangis, ayahnya menangis, dan Syekhuna Khalil pun ikut menangis. Lalu Syekhuna Khalil tetap mengizinkan Mama Sobari pulang kampung ke Ciwedus Kuningan untuk melanjutkan pesantren yang telah dirintis oleh kakeknya. Hanya saja Syekhuna Khalil berwasiat kepada Syekh Adroi kalau Sobari tidur di perjalanan untuk tidak membangunkannya. Singkat cerita, Mama Adroi dan Mama Sobari pun berpamitan untuk pulang ke Ciwedus Kuningan, berharap Mama Sobari bisa melanjutkan pondok pesantren Ciwedus. Syekhuna Khalil kembali mengingatkan Mama Adroi untuk tidak membangunkan Mama Sobari ketika di perjalanan sedang tidur. Mama Sobari dengan ayahnya pun akhirnya pulang dengan menggunakan kapal laut. Mama Sobari tertidur di pangkuan ayahnya, yang sebelum tidur ia membaca sholawat yang sudah diajarkan Syekhuna Khalil. Ayahnya pun sama, terus membacakan sholawat hingga tertidur pulas. Ketika sampai di pelabuhan Cirebon, Mama Sobari terbangun dan langsung menangis tersendu-sendu. Ayahnya melihat anaknya menangis merasa kaget. Ia berusaha untuk menenangkannya, sehingga Mama Sobari pun menceritakan mimpinya kepada ayahnya. "Saya menangis bukan karena ada yang sakit. Saya menangis bukan karena sedih. Saya menangis karena gembira," kata Mama Sobari. "Apa yang membuatmu gembira, nak?" tanya ayahnya penasaran. "Selama di perjalanan, saya bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung belajar kepada beliau. Saya diajarkan berbagai macam disiplin ilmu, pengetahuan oleh baginda Rasul. Sehingga dalam mimpi saya, perasaan 20 tahun saya diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah." Mama Sobari dan Mama Adroi menangis di pelabuhan dan tidak lama pulang ke Ciwedus. Diperkirakan tahun 1869 Masehi, kurang lebih usia Mama Sobari 30 tahun datang ke Ciwedus. Mama Sobari sudah disiapkan calon istri oleh ayahnya, Kiai Haji Adroi, yaitu Hajah Fatimah Tujahro, binti Kiai Haji Musa, adik kandung Kiai Haji Adroi. Hingga akhirnya menikahlah Kiai Haji Ahmad Sobari dan Hajah Fatimah Tujahro. Mama Sobari tidak langsung mengajar, tetapi beliau melihat ayahnya bagaimana cara mengajar santri dan bagaimana cara berdakwah di masyarakat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah ayahandanya wafat, Mama Sobari baru melanjutkan kepemimpinannya di pondok pesantren Ciwedus. Mama Sobari tidak banyak muridnya. Dalam riwayat, Mama Sobari paling banyak 40 santri. Lulus 1, menerima 1 santri. Salah satunya adalah Mama Ilyas, pendiri pondok pesantren Minhajul Karomah Banjar, Ciamis. Mama Sujai Kudang, Tasikmalaya, yang tadinya kakak kelas Mama Sobari ketika beliau mondok di pesantren Syekhuna Khalil, Bangkalan Madura, yang disuruh Syekhuna Khalil untuk mondok di pesantren Ciwedus. Eyang Nahrawi, pondok pesantren Kresek Garut. Mama Cibaduyut, Eyang Jarkasih. Ada juga Mama Satibi Gentur,
Mama Tubagus Bakri Sempur. Di Kuningan ada Kiai Mahmud Desa Timbang Kuningan, Kiai Haji Al-Muntawali Desa Cilimus Kuningan, Habib Syekh bin Abu Bakar Jagastru Cirebon, Habib Umar bin Ismail bin Yahya Pangurangan Cirebon, Mbah Kiai Haji Ahmad Satori Arjawangun, Kiai Haji Ahmad Sanusi Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, dan masih banyak lagi. Salah satu karomah Mama Sobari adalah apabila mengajar 10 santri dengan berbeda kitab, tetapi Mama Sobari cukup dengan memegang satu kitab. Menurut riwayat dan penuturan santri-santrinya yang pernah mondok di pesantren Cewedus, Mama Sobari selalu mengajarkan kepada santrinya satu persatu. Ada yang memegang kitab Fathul Mu'in, maka Mama Sobari mengajarkan Fathul Mu'in. Ada yang memegang kitab Safina, maka Mama Sobari mengajarkan Safina. Ada yang memegang kitab Alpia, maka Mama Sobari mengajarkan Alpia. Padahal yang dipegang oleh Mama Sobari hanya satu kitab yang merupakan hadiah dari Syekhona Khalil, yaitu kitab Fathul Mu'in. Wiridan kesukaan Mama Sobari adalah surat Al-Ikhlas dan pembacaan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rutinannya adalah rotibul hadad dan berjanji. Salah satu keapikan Mama Sobari apabila akan memasak menggunakan kayu bakar. Jika kayu bakar ada kotoran ayamnya, maka ia akan membersihkannya atau mencucinya terlebih dahulu. Beliau tidak mau memasaknya yang kayu bakarnya ada kotoran ayamnya. Keapikan dan kehati-hatian Mama Sobari juga terlihat ketika tabungan haji yang ia tabungkan selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah mencampurkannya dengan uang hasil pemberian yang tidak jelas sumbernya atau subhat. Bahkan ia lebih memilih untuk membuangnya ke laut. Jamaah pengajian Mama Sobari itu di hari Ahad ba'da duhur, ribuan santri yang menghadiri untuk ikut mengaji dengannya. Bahkan dulu belum ada pengeras suara, tapi sejauh 40 meter suara Mama Sobari sudah terdengar. Mama Sobari seorang kiai, ulama yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk dalam berdakwah, sehingga ia tidak merasa ingin diberi. Konsep Mama Sobari adalah akan menegakkan kebenaran meskipun di penjara taruhannya. Mama Sobari wafat pada tahun 1916 Masehi. 3 keteladanan Mama Sobari yang harus diaplikasikan dalam kehidupan antara lain: 1. Mama Sobari seorang santri yang tidak mau membanggakan keturunannya. 2. Mama Sobari adalah santri yang sami'na wa ata'na apa kata kiai. 3. Mama Sobari seorang ulama yang berani mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah, walaupun dengan ancaman ataupun todongan senjata sekalipun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.